Shalom saudara terkasih yang berada di manapun. Hari ini kita kembali lagi beribadah dengan Karawaci City Blessing. Dimanapun saudara berada, saya yakin saudara sudah siap untuk menyembah Tuhan. Hari ini kita akan mulai dengan doa dulu. Yuk mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau telah mengumpulkan kami Bapa, baik secara online maupun secara fisik Tuhan. Tidak ada yang berkurang ya Bapa. Hadirat-Mu tetap nyata dalam hidup kami. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah hari ini Bapa. Biarkan hati kami fokus hanya dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kita akan bawa satu lagu baru hari ini. Judulnya There Is Another in the Fire. Waktu awal saya agak ragu untuk bawa lagu ini. Tapi ini lagu sebenarnya udah lama, udah cukup lama. Lagunya sangat memberkati, terutama di saat-saat dimana kita berada dalam api. Gitu. There is another in the fire standing next to me. Walau di dalam api pun Tuhan selalu beserta dengan kita. Apapun kondisinya, mungkin saudara sedang mengalami hal yang tidak baik. Dalam sukacita, dalam duka cita, Tuhan ada bersama kita. Yuk mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. There's a grace when the heart is under fire. Another way when the walls are closing in. When I look at the space between where I used to be and this reckoning, I know I will never be alone. There is another in the fire standing next to me.
Engkau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Tiada yang lain Bapa. Kami gak bisa mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan. Gak akan sanggup, gak akan pernah sanggup. Karena kami akan berserah hanya dalam nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Thank you Lord. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya,
Shalom, jemaat Karawaci yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur dapat kembali bertemu di minggu pertama bulan Agustus tahun 2021. 7 bulan kita sudah lalui tahun 2021. Banyak hal yang terjadi yang kita juga tidak inginkan. Apa yang terjadi? Seperti masa pandemik, kemudian pemerintah mengambil kebijakan untuk mengatasi itu dengan PPKM dan sebagainya. Bahkan saya juga mendengar bahwa banyak di antara saudara-saudara kekasih kita juga yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Bahkan juga ada saudara-saudara dekat kita yang meninggal karena COVID ini. Jadi kelihatannya sepanjang tahun 2021 ini seolah-olah no hope, tidak ada harapan, kita semua tertekan, kita semua gimana ya? Jadi memang ya ini kenyataan gitu loh. Sampai saat ini terjadi, dan bukan hanya Indonesia, seluruh dunia mengalami hal ini. Tapi kita mau belajar minggu ini. By the way, saya mau tanya siapa yang tempo hari minggu lalu ikuti khotbah dari Pastor Kong. Itu cukup baik sekali, cukup bagus ya untuk kita ulang kembali kita dengar, karena di situ dibahas masalah imunitas dan sebagainya. Nah, khusus minggu ini, di minggu pertama bulan Agustus tahun 2021 ini, saya mau mengajak jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan untuk memilih rejoice. Choose rejoice. Pilihlah sukacita. Pilihlah bersukacita. Mungkin kedengarannya nih, pastor nih gimana sih kondisi begini kok kita disuruh bersukacita gitu ya, disuruh bergembira, disuruh penuh dengan joy. Bagaimana barusan minggu lalu atau 3 hari yang lalu, bahkan 2 minggu lalu, mungkin bulan lalu, saya baru mengalami ditinggalkan oleh kekasih tercinta karena dampak dari pandemi. Berbagai alasan kita tidak dapat untuk bisa bersukacita karena memang kondisi dan keadaan yang menekan kita. Kondisi dan keadaan yang nyata dan memang menekan kita. Mau tidak mau, emosi kita tertekan. Pikiran kita juga akan terganggu oleh hal-hal yang tadi. Masalah-masalah yang menakutkan dalam dunia ini yang terjadi. Tapi kembali, pagi ini saya menganjurkan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh jemaat Karawaci City Blessing yang saya kasihi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Filipi pasal 4 ayat 4. Paulus mengajak Anda dan saya. Saya juga mengajak Anda dan saya. Anda dan saya untuk bersukacitalah senantiasa. Kata senantiasa di sini berarti senantiasa, selalu bersukacita. Mungkin baru 1 menit kita bersukacita lagi. Tiba-tiba kita dengar berita ini, no, choose bersukacita, pilih bersukacita. Boleh kita menghadapi situasi dan kondisi tersebut. Boleh kita mungkin mengalami hal tersebut. Tapi please langsung bersukacita. Karena dibilang senantiasa. Dan kita bisa bersukacita senantiasa karena kita di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan kita bersukacita. Terjemahan lain yang saya akan bacakan melalui terjemahan sederhana Indonesia. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah selalu karena sudah bersatu dengan Tuhan. Ya, saya ulangi, teruslah bersukacita. Jadi kita bisa bersukacita selalu. Karena apa? Karena Anda dan saya sudah bersatu dengan Tuhan. Tuhan di dalam kita, kita di dalam Dia, Dia di dalam kita. Itu adalah Anda dan saya yang sudah dipilih oleh Allah sendiri melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Kita sudah menjadi satu dengan Dia. Bahkan kita juga sudah menerima roh Allah yang luar biasa, Roh Kudus di dalam Anda dan saya. Ini yang memampukan Anda dan saya untuk tadi memilih bersukacita senantiasa dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Paulus berdesak terus sama kita hari ini. Belajar bersukacita selalu di dalam Tuhan. Bukan hanya kita bersukacita, kita menerima berkat, gajian puji Tuhan, saya masih digaji. Bersyukur memang, bersukacita. Atau kita juga lagi baik, atau kita lagi gimana gitu, dapat
sesuatu berkat dan sebagainya. Tapi ingat, bersukacitalah selalu di dalam Tuhan. Ya, mungkin kembali saya sudah tadi katakan, mungkin saat ini Anda terbaring di tempat tidur, mengalami satu tadi kondisi yang tidak enak, satu penyakit, atau mungkin Anda saat ini juga lagi menghadapi tidak berdaya masalah hal ekonomi. Karena kasus ini, pandemik ini, semua apa yang kita usahakan seolah-olah gagal. Seolah-olah gagal. Jadi bagaimana kita mesti bersuka cita, gitu ya. Bagaimana kita harus bersuka cita? Gak mungkin lah orang kondisi lagi begini, kita hidup aja sampai sekarang ini bersyukur. Mudah kita katakan kita bersuka cita kalau kita mengalami hal-hal yang begitu luar biasa, baik semua dan sebagainya. Tapi dalam kondisi demikian, bagaimana kita bisa bersuka cita? Kolose pasal 1 ayat 7 mengatakan, Dia ada di atas segala sesuatu, dan di dalam Dia segala sesuatu itu ada. Jadi, ayo kembali kita pilih untuk bisa bersuka cita dalam kedaulatan Tuhan. Karena sampai detik ini, Tuhan itu masih berdaulat di dalam tahtanya, dan setiap firman-Nya pasti digenapi dalam setiap kehidupan Anda dan saya. Makanya bersukacitalah di dalam Tuhan selalu. Jadi pilihlah sukacita. Choose to rejoice. Kata pilih berarti Anda yang milih. Tuhan sudah sediakan sukacita itu di dalam Dia. Bahkan Anda sudah ada di dalam Dia. Tapi kembali, Anda mau memilih untuk bisa bersukacita, atau Anda tadi mengeluh, dan mengeluh. Bersedih hati, menangisi diri sendiri, dan sebagainya. Pilihan di tangan Anda. Tapi mari saya mengajak hari ini, minggu pertama di bulan Agustus ini, choose rejoice. Pilihlah bersuka cita. Karena sukacita itu tidak tergantung pada keadaan seseorang. Anda mungkin bertanya, kok bagaimana nggak tergantung? Saya baru mengalami kesedihan yang luar biasa. Ditinggal saudara kekasih kita. Tapi kembali, Anda punya sukacita itu sudah ada di dalam Anda. Joy itu sudah ada di dalam Anda. Yang tidak bisa dipengaruhi sebetulnya oleh situasi dan kondisi di luar sana. Anda sudah memiliki Roh Kudus, sudah semuanya. Amin. Dan Roh Kudus itu tinggal di dalam Anda. Jadi, sukacita itu ada di dalam Anda dan saya. Karena melalui Roh Kudusnya itu yang sudah ada di dalam diri Anda dan saya. Karena salah satu buah roh adalah joy, sukacita. Ingat, salah satu buah Roh Kudus adalah joy, sukacita. Jadi mari, perspektif kita ubah. Change your perspective. Change your life. Ubahlah pandangan Anda, maka pandangan Anda akan mengubah hidup Anda. Pandangan bagaimana? Pandangan tadi untuk tidak berfokus, bersenter kepada situasi dan kondisi yang terjadi, tapi fokus kita, perspektif kita full kepada apa kata janji firman Tuhan. Untuk Anda dan saya tetap bersuka cita. Jadi mari, change your perspective, itu akan mengubah hidup Anda. Ubah pandangan Anda. Jangan sampai kembali saya bilang, kita selalu tertekan di dalam situasi dan kondisi. Betul, ini memang terjadi. Anda nggak usah di Indonesia. Saya masih berada di Amerika saat ini. Di sini pun kita di Amerika sendiri itu juga mengalami pandemik, itu masih ada. Virus itu masih ada. Berarti seluruh dunia mengalami ini. Tapi apakah kita mau pandangan kita, arah kita hanya ditujukan kepada hal-hal yang negatif tadi, sehingga Anda dan saya mau begini, mau begitu serba susah, kita bisa cuma mengeluh aja, atau tetap bersuka cita, joy. Ayo, come on, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Karena kembali sukacita itu begitu luar biasa. Karena sukacita itu kemarin kalau Pastor Pong juga sudah share mengenai
sukacita atau joy itu bisa menghasilkan imun di dalam tubuh kita, kekebalan dalam tubuh kita. Ada hormon-hormon yang saya tidak akan bahas sekarang, karena Pastor Kong cukup jelas minggu lalu membahas hal itu. Nah itu dikarenakan apa? Sukacita. Makanya nggak salah kalau Amsal mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang sangat manjur. Tapi hati yang susah justru malah mengeringkan tulang. Itu firman Tuhan benar loh di Amsal. Jadi mari pilih. Karena pilihan di tangan Anda. Tuhan sudah menyediakan. Anda tinggal memilih. Please, sadari ini. Jadi bukan Tuhan, saya mau bersuka cita Tuhan, tapi gimana ya? Anda pilih. Tuhan, saya mau bersuka cita hari ini, saat ini. Kenapa? Karena sukacita itu sudah ada di dalam diri saya. Dan sukacita itu, joy itu, atau rejoice itu, tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang terjadi. Di sini, pikiran Anda ini loh, yang gampang tadi dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang terjadi. Sehingga Anda dan saya sulit untuk bisa bersukacita. Tapi mari kembali, ayo, saya mengajak pikiran Anda itu, jangan diatur oleh daging kita. Karena pikiran diatur oleh daging adalah kematian. Tetapi pikirannya diatur oleh roh adalah kehidupan dan kedamaian. Roma 8 ayat 6. Pikirannya diatur oleh daging adalah kematian. Tetapi pikiran yang diatur oleh roh adalah kehidupan dan kedamaian. Anda dan saya kembali tadi saya sudah bilang, sudah ada Roh Kudus. Galatia mengatakan, marilah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Hendaklah hidup Anda dan saya ini dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan tadi oleh pikiran kita, oleh kedagingan kita yang akan membawa kepada kebinasaan. Justru gunakan pikiran yang Kristus yang sudah diberikan kepada Anda dan saya. Kenakan pikiran Kristus. Jadi apa yang baik, apa yang bagus, apa yang sedap didengar, apa yang baik, kelihatannya itu semua, itu pikirkan itu. Karena pikiran Anda juga akan mempengaruhi kehidupan Anda. Makanya jangan sampai pikiran kita terganggu atau diganggu oleh situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Kondisi nyata, ya saya setuju. Memang suasana lagi tidak enak lah semua. Saya ngerti itu. Tapi mari pilih untuk bersukacita. Pilih untuk rejoice. Jangan terus kita terkukung oleh problem dan masalah kita. Sehingga Anda dan saya seolah-olah tidak dapat bergerak. Dan ya tinggal tunggu nasib aja dah. Lewat puji Tuhan, nggak lewat ya apa boleh buat. No, nggak begitu. Ada pasti melalui ini semua. Mazmur Daud jelas sekali kita sering dengar. Sekalipun aku dalam bayang-bayang maut, aku tidak takut. Karena tongkat dan gadamu menyertai aku. Kemudian Daud juga bisa berkata, di tengah-tengah musuhku, engkau menghidangkan hidangan. Nah, Anda bayangkan, di tengah musuh, dikurung musuh, tidak dapat berbuat apa-apa, kok Tuhan malah bisa menyediakan hidangan, makanan yang luar biasa untuk dinikmati oleh Daud. Kenapa bisa begitu? Karena dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia yang berdaulat di atas segala-galanya. Maka pilihlah rejoice. Choose rejoice. Pilihan di tangan Anda. Jangan sampai salah pilih kita. Dan ingat, itu sudah ada di dalam Anda dan saya. Buah roh itu, joy itu, sukacita itu. Anda tinggal memilih, memutuskan. No, saya tidak mau dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang terjadi. Saya mau tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena dia sudah menyelesaikan segala-galanya dengan sempurna buat kita semua. Nah, pada saat Anda fokus kepada apa kata firman Tuhan, pilih untuk bersukacita meskipun keadaan situasi di sekitar Anda tidak membuat Anda dapat bersukacita. Impossible untuk dapat bersukacita. Tapi kembali kan kita memutuskan, Anda yang memilih. Bukan orang lain yang memilih loh. Anda yang pilih untuk bersukacita senantiasa. Jangan sampai kita dipengaruhi oleh emosional kita. Jangan sampai kita dipengaruhi oleh segala hal-hal tadi yang menakutkan kita sehingga pikiran kita
merasa seolah-olah kita tidak dapat berpikir apa-apa lagi. Tapi mari hari ini, bulan Agustus, minggu pertama, diingatkan lagi kita oleh Tuhan. Bersukacitalah. Saya mengajak Anda dan saya untuk tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif di dalam setiap kehidupan Anda. Tapi kita pilih untuk tetap bisa bersukacita di dalam segala situasi dan kondisi yang terjadi. Meskipun secara manusia, bahkan secara dunia, impossible, tidak mungkin kita bisa bersukacita. Karena kondisi dan keadaan yang terjadi itu betul-betul tidak mungkin kita dapat sekali lagi. Bahkan tertawa pun kita nggak bisa. Bagaimana disuruh bersukacita? Tapi saya mengajak kembali, ayo mari bersukacita. Bersukacitalah senantiasa. Firman Tuhan mengatakan lagi dalam Mazmur 121 ayat 7-8. Tuhan akan menjagamu dari segala mara bahaya. Dia akan menjaga hidupmu. Tuhan akan menjagamu datang dan pergi sekarang dan selamanya. Mungkin Anda juga berkata lagi, katanya Tuhan menjaga dari segala mara bahaya. Kenapa? Saya punya orang tua, saya punya adik, saya punya kakak mungkin, saudara, tercinta, kok bisa kena? Kata Tuhan jaga. Nah, pada saat Anda berada di posisi yang demikian, Anda tetap harus memilih bersukacitalah. Karena pada saat kita mau pertanyakan Tuhan dan sebagainya, kenapa begini, kenapa begitu, lama-lama Anda akan terperangkap. Si jahat maunya Anda terperangkap dan ikut dengan sistem yang terjadi sekarang, sistem dunia ini. Sehingga Anda tidak lagi dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan. Sehingga akhirnya kita cuma bisa mengasihani diri sendiri. Kita lupa bahwa begitu baik Allah menolong kita. Bahkan ada nyanyian, kalau Anda ingat, hitunglah berkatmu satu-satu. Coba Anda bayangkan itu. Sederhana lagunya, hitung berkatmu satu-satu. Bahwa Tuhan, sekali lagi, tidak pernah meninggalkan Anda. Dia selalu ada bagi Anda. Makanya Anda yang memilih. Pilih apa Tuhan? Pilih bersukacita di dalam Tuhan. Karena Anda sudah ada di dalam Tuhan. Sudah ada di dalam Allah yang berdaulat. Firman-Nya sudah ada di dalam Anda. Dan Roh Kudus, Roh Penolong, Roh yang lebih besar daripada roh apapun juga, sudah juga di dalam diri Anda. Jadi pilihlah bersukacita. Karena sekali lagi kuncinya, hati yang gembira adalah obat yang sangat manjur. Karena apa? Karena kita bersukacita. Keadaan yang menekan kita tidak membuat kita tidak mungkin bersukacita. Tapi kembali, Dia yang memampukan Anda. Tapi Anda harus memilih. Yes Lord. Dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga, saya tetap akan memilih untuk bisa bersukacita senantiasa di dalam Engkau. Nah, pada saat Anda mengatakan demikian, maka saya percaya sukacita itu akan mengalir dan membuat Anda bisa tertawa dan bisa bersyukur bahwa Tuhan itu baik. 2 Korintus pasal 13 ayat 11, terjemahan sederhana Indonesia mengatakan demikian. Akhirnya saudara-saudari, bersukacitalah. Akhirnya saudara-saudari, bersukacitalah. Usahakanlah kehidupan rohani kalian masing-masing supaya terus semakin dewasa. Saya ulang ya. Usahakanlah kehidupan rohani Anda dan saya ini semakin dewasa. Mengerti Allah itu siapa Allah buat Anda, siapa Allah di dalam Anda. Siapa Kristus yang sudah menebus Anda dan saya. Terimalah semua nasihat saya, Paulus mengatakan. Hendaklah kalian sehati sepikiran dan hidup dengan damai. Supaya Anda dan saya tidak terpengaruh oleh situasi dunia ini.
Dan saya berdoa supaya Allah, yaitu Dia yang selalu mengasihi dan memberi ketenangan, tetap menyertai kalian. Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 13 ayat 11. Jadi mari saya mengajak Anda untuk memilih bersukacita. Meskipun sekali lagi tidak mungkin Anda dan saya bisa bersukacita karena keadaan dan kondisi yang terjadi sekarang ini. Tapi saya mengajak Anda, mari bersukacita. Pilih. Kembali, pilih. Anda yang memilih. Berarti kalau Anda yang memilih, siapa yang menentukan untuk Anda bisa bersukacita? Anda. Karena sukacita sudah ada di dalam Anda melalui Roh Kudusnya. Jadi Anda pilih, yes Lord, saya mau ambil bersukacita ini Tuhan. Dan sukacita akan menjadi milik Anda selama-lamanya. Dan memang sudah menjadi milik Anda selama-lamanya. Cuma sadari itu dan pilih dan pilih untuk tetap bersukacita. Saya akan bacakan kembali ya, Filipi pasal 4 tadi sampai ayat 8. Bersukacitalah dalam setiap musim kehidupan. Dalam setiap musim kehidupan. Ada bahagia, ada susah, ada senang. Tapi bersukacitalah dalam setiap musim kehidupan. Jangan cuma pada waktu semua baik-baik, semua berjalan dengan enak dan aman, kita bisa bersukacita. Tapi kalau kita menghadapi masalah, tunggu dulu. Bersukacita dalam setiap musim kehidupan. Karena sukacita sudah menjadi milik Anda. Saya lanjutkan ya. Biarlah sukacitamu meluap. Karena kamu dipersatukan dengan yang diurapi. Jadi kembali, Anda dan saya itu sudah dipersatukan dengan Kristus, Yesus. Dan sukacita itu sudah menjadi bagian dalam hidup Anda dan saya. Ayat 5 mengatakan, biarlah kelembutanmu terlihat dalam setiap hubunganmu, karena Tuhan kita sudah dekat. Jangan terseret ke arah yang lain atau mengkhawatirkan apapun. Berdoalah senantiasa sepanjang hari. Sampaikan permintaan-permintaanmu yang penuh iman ke hadapan Allah dengan ucapan syukur yang melimpah. Ceritakanlah kepadanya setiap hal kecil yang terjadi dalam hidupmu. Jadi Anda bisa share, bisa ceritakan. Anda juga bisa, Tuhan kenapa begini, kenapa begitu, nggak apa-apa. Tuhan nggak akan marah, dia seperti Bapak yang baik. Ceritakan. Dan dia akan mendengar, menjadi pendengar yang baik. Dan ingat, dia juga pasti akan meluputkan Anda. Pasti akan membawa Anda kepada kemenangan demi kemenangan. Kembali, Anda memilih pilihan Anda. Itu memang di tangan Anda. Karena memang sejak sudah kita diciptakan sebagai manusia, Allah sudah memberikan prioritas tadi, pilihan. Ingat pada waktu Hawa jatuh ke dalam dosa, itu juga pilihan. Dan Tuhan menghargai apa yang kita pilih. Makanya saya mengajak Jemaat Karawaci City Blessing yang dikasih oleh Tuhan, jangan kita salah pilih. Tapi mari, ayo tetap bersukacitalah senantiasa dalam segala hal. Ayat 7 saya sambung. Maka damai sejahtera Allah yang luar biasa dan yang melampaui pengertian manusia akan membuat kamu mengetahui jawabannya melalui Yesus Kristus. Kenapa? Pada saat kita memilih bersukacita, maka damai sejahtera Allah yang luar biasa, yang melampaui akal kita, karena nggak mungkin menurut akal kita nih, nggak mungkin kita bersukacita, nggak mungkin. Tapi karena ada sukacita yang mengalir dalam hati Anda, maka damai sejahtera Allah itu akan melimpah di dalam pikiran Anda. Yang melampaui pengertian manusia akan membuat kamu mengetahui jawabannya melalui Yesus Kristus. Ayat 8 mengatakan, jadi arahkanlah selalu pikiranmu pada semua yang otentik dan nyata, mulia dan terpuji, indah dan terhormat, murni dan kudus, penuh belas kasihan dan baik, dan lekatkanlah pikiranmu pada setiap pekerjaan Allah yang mulia, sambil memuji Dia. Itulah Filipi pasal 4 tadi, ayat 4-8 mengatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Jadi kembali lagi, ayo Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini kita pas ada perjamuan. Perjamuan kudus itu dilakukan oleh Kristus Yesus
sebelum dia menjalani jalan salib atau Via Dolorosa. Ingat apa yang dikatakan oleh Yesus? Nah, inilah yang dibilang the new covenant, satu perjanjian yang baru. Artinya apa? Sebelum-sebelumnya ada perjanjian-perjanjian Allah kepada Abraham yang akan menyertai Abraham. Abraham meskipun secara manusia, secara dunia tidak mungkin dia punya anak, tapi dia bersabar. Kenapa? Karena ada janji Allah tadi yang membuat dia dapat bersabar sampai janji Allah itu ditepati. Dan ini adalah perjanjian yang baru yang dilakukan oleh Kristus melalui darahnya sendiri. Jadi mari kita persiapkan roti dan anggur yang sudah disediakan oleh kami, sekretariat. Terima kasih kepada tim sekretariat yang selalu melakukan tugasnya dengan baik untuk melayani Anda, karena kita adalah satu keluarga besar. Kita ambil roti di tangan kanan kita. Nah, ingat apa kata Yesus. Pada waktu malam, Yesus mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku. Perbuatan ini menjadi peringatan akan daku. Jadi ini adalah tubuh Kristus sendiri. Pada saat kita mengambil ini, ingat apa yang sudah dilakukannya. Dia mengorbankan dirinya buat Anda dan saya. Dia yang mengorbankan dirinya buat Anda dan saya. Betapa luar biasa dia mengasihi Anda. Tidak mungkin dia melepaskan atau meninggalkan Anda. Ini tubuhnya sendiri yang telah dipecah-pecahkan bagi Anda. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sehingga kita ingat, setiap kali kita melakukan perjamuan, kita ingat terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang telah dipecah-pecahkan bagi kami. Engkau yang rela berkorban. Engkau yang memilih untuk menjadi korban tebusan bagi kami setiap manusia. Sehingga kami sebagai tebusanmu Tuhan, umat tebusanmu, kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Itu karena kasih-Mu yang luar biasa. Bahkan firman-Mu masih tetap iya dan amin. Karena melalui tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan, ada bilur-bilur-Mu Tuhan. Firman-Mu sendiri mengatakan, oleh bilur-bilur-Mu, segala penyakit kami telah sembuh di dalam nama Yesus. Hari ini dalam nama Yesus, saat ini, apapun penyakit Anda dan saya, Anda telah sembuh. Dalam nama Yesus. Putuskan, pilih untuk percaya kepada firman Tuhan bahwa Allah telah menyembuhkan Anda dan saya. Dia masih tetap bekerja sampai saat ini. Meskipun kelihatannya tidak ada apa-apa, tapi dia tetap Allah yang berdaulat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita makan sama-sama. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu. Dalam nama Yesus, sesuai dengan firman-Mu, aku telah sembuh. Aku telah sembuh oleh karena bilur-bilur-Mu. Dalam nama Yesus, aku sembuh. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami percaya dan kami memilih untuk percaya, untuk bersukacita. Pilihan kami di dalam Engkau. Kami sudah aman Tuhan. Mari kita ambil cawan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku. Darah perjanjian yang baru. Darah perjanjian yang baru yang dimeterkan oleh darahnya sendiri. Apa? Bahwa Anda dan saya miliknya. Dan Yesus tidak pernah meninggalkan Anda. Kasih-Nya tidak pernah meninggalkan Anda. Dalam segala situasi dan kondisi apapun juga, Anda tetap memiliki kasih Kristus Yesus. Oleh karena itu kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Yesus untuk darah-Mu. Sebagai meterai dari perjanjian yang baru, bahwa kami menjadi milik-Mu Tuhan. Tidak ada suatu kuasa apapun yang sanggup untuk memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan.
Begitu sempurnanya kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kita minum. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu, untuk kami memilih bersukacita senantiasa di dalam Engkau Tuhan. Bahkan kami juga sudah seperjamuan dengan Engkau. Kami menjadi satu dengan Engkau, Engkau dengan kami satu Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Dan segala penyakit kami telah sembuh sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu, segala penyakit kami telah sembuh. Amin. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi yang indah ini di awal bulan Agustus tahun 2021. Saya tahu sekali lagi tidak mudah untuk kita bersukacita. Tapi Anda dan saya harus memilih bersukacita. Karena sukacita itu sudah ada di dalam Anda. Sehingga pikiran Kristus yang penuh damai sejahtera akan menguasai pikiran Anda. Karena ada sukacita yang meluap dalam hati Anda. Kita berdoa. Bapak terima kasih di akhir ibadah kami ini Tuhan. Kami sudah memutuskan Tuhan untuk memilih sukacita. Untuk memilih bersukacita di dalam Engkau. Senantiasa, selalu, apapun yang kami hadapi Tuhan di dalam dunia ini. Kami selalu memilih bersukacita. Untuk bersukacita senantiasa di dalam Engkau Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah tadi, yang melampaui segala akal manusia, akan memerintah hidupmu dan hidup saya. Bahkan setiap janji-janji firman Tuhan, yang iya dan amin, pasti digenapi di dalam hidup Anda dan saya. Harapan, damai sejahtera, sukacita, bahkan masa depan yang penuh dengan harapan tadi akan menjadi bagian hidup Anda dan saya. Bahkan sampai ke anak cucu kita, rambut kita memutih, tidak ada satupun yang akan meminta-minta. Inilah janji firman Tuhan. Pulang atau dimanapun Anda berada, pegang, terima janji ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih sekali lagi. Tuhan memberkati. Terus semangat. Terus percaya. Satu saat kita dapat bertemu secara tatap muka. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.